Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Firdaus dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kenalkan, saya Muhammad Dani Sarah Faisal dari Prodi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Linda Nurmayasari dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Nasyarina Tazahidi dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Gaji Jamaliano dari Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Fauzian Abid Ramadan dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Distana Pradipta Sakti dari Manajemen. Kami dari kelompok 10 kelas O mata kuliah Islam Ulil Albab dengan dosen pengampu Bapak Burhanuddin. Pengertian Islam Ulil Albab. Islam Ulil Albab adalah sebuah konsep yang muncul dari penafsiran ayat-ayat Al-Quran, surat Al-Imran, surat ketiga ayat 190 sampai 191. Ulil Albab sendiri secara harfiah berarti orang berakal atau orang berakal. Dalam konteks agama Islam, istilah tersebut mengacu pada individu atau kelompok yang memiliki pemahaman yang mendalam, yang berpikiran terbuka dan menggunakan nalar atau pemikiran rasional dalam memahami ajaran Islam. Pendekatan Islam Ulil Albab itu sendiri menekankan pentingnya berpikir kritis, akal sehat, dan memahami konteks ajaran agama. Mereka cenderung menghargai ilmu dan pendidikan sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih memahami kebenaran agama. Prinsip-prinsip Islam Ulil Albab meliputi pentingnya toleransi, perdamaian, dan keadilan dalam Islam, dan menghormati keagamaan dalam Islam. Memahami Islam Ulil Albab sering mencoba untuk menghindari interpretasi agama yang dogmatis atau ekstrim, yang memiliki pemahaman lebih luas serta kontekstual terhadap ayat suci Al-Quran itu sendiri. Sebagai mazhab Islam, Ulil Albab memiliki pandangan dan interpretasi yang berbeda-beda, dan tokoh-tokoh yang berkait dengan mazhab itu sendiri berbeda. Pendekatan ini mendorong umat Islam tidak hanya mengandalkan taklid buta atau taklid untuk memahami orang lain, tetapi juga menggunakan ijtihad atau berpikir mandiri dalam memahami ajaran Islam. Ulul albab memiliki beberapa arti yang dikatakan pikiran atau mind, perasaan, heart, daya pikir, intelek, tilikan, insight, pemahaman, understanding, kebijaksanaan, wisdom. Pembacaan atas beragam tafsir ayat-ayat yang mengandung kata ulul albab menghasilkan sebuah kesimpulan besar. Ulul albab menghiasi waktunya dengan dua aktivitas utama, yaitu berpikir dan berzikir. Kedua aktivitas ini berjalan seiring sejalan. Ulul albab berzikir atau mengingat Allah dalam situasi apapun. Quran surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 22, di sini zikir dilakukan dengan membangun hubungan vertikal transendental seperti mendirikan sholat, dan hubungan horizontal sosial seperti membayar infak dan menyambung persaudaraan. Prinsip utama Islam Ulil Albab. Yang pertama adalah Tauhid. Tauhid itu kepercayaan pada keesaan Allah. Ini adalah inti dari ajaran Islam bahwa hanya ada satu Tuhan yang disembah dan tidak ada sekutu baginya. Yang kedua adalah Risalah. Risalah adalah keyakinan bahwa Allah mengutus para nabinya sebagai pembawa wahyu dan petunjuk bagi umat manusia. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dari utusan Allah. Yang ketiga adalah sholat. Kewajiban untuk melakukan sholat 5 kali sehari semalam sebagai bentuk ibadah dan hubungan langsung dengan Allah. Yang keempat adalah zakat. Kewajiban memberikan sumbangan atau infak kepada orang-orang yang berhak menerima untuk membantu kaum miskin yang membutuhkan. Kemudian adalah puasa. Kewajiban berpuasa selama bulan Ramadan sebagai bentuk pengenalan diri, rasa empati terhadap kaum miskin, dan meningkatkan kesolehan diri. Selanjutnya adalah haji. Haji adalah kewajiban bagi muslim yang mampu untuk melakukan ibadah haji ke Mekah sekali seumur hidup. Selanjutnya adalah akhlak. Akhlak adalah mengamalkan prinsip-prinsip etika Islam seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, kesabaran, dan lain-lain untuk mencapai kesucian hati dan perilaku yang mulia. Selanjutnya adalah kebebasan beragama. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih agama dan beribadah tanpa paksaan. Keadilan sosial, yaitu Islam mendorong keadilan sosial, persaudaraan, dan perdamaian antara sesama manusia. Yang terakhir adalah akhirat. Akhirat adalah keyakinan akan kehidupan setelah mati dan hari kiamat sebagai dorongan untuk melakukan amal soleh dan menjalani kehidupan yang bertanggung jawab. Kunci aspek-aspek dari Islam Ulil Albab. Ada beberapa aspek utama dalam Islam meliputi ibadah atau worship,
Ini mencakup semua bentuk ibadah dan peribadatan kepada Allah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Ibadah merupakan cara utama untuk berkomunikasi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada akhlak atau morality. Prinsip moral dan etika sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Mengikuti akhlak yang baik seperti jujur, adil, sabar, dan kasih sayang merupakan bagian penting dari praktik keagamaan seorang muslim. Lalu, ilmu pengetahuan atau knowledge. Pencarian ilmu pengetahuan sangat dihargai dalam Islam. Menuntut ilmu dan mengembangkan pemahaman tentang dunia serta ajaran agama merupakan tugas penting bagi setiap muslim. Lalu ada muamalah atau transactions, menyangkut aspek keuangan dan transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Islam memberikan pedoman mengenai bisnis yang adil, hukum waris, dan praktik keuangan lainnya. Lalu ada sosial dan kemanusiaan atau social and humanity. Islam mendorong kepedulian sosial, membantu orang yang membutuhkan, memberikan zakat, dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang terkena bencana atau kesulitan. Lalu ada keluarga dan pernikahan atau family and marriage. Islam memberikan petunjuk tentang tata cara pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta pentingnya keluarga dalam membentuk masyarakat yang harmonis. Lalu ada pendidikan anak atau child education. Islam menekankan pentingnya mendidik anak dengan ajaran agama yang benar dan nilai yang baik. Lalu ada hubungan antar umat beragama, interfaith relations. Islam menganjurkan sikap toleransi dan menghormati umat beragama lain serta mempromosikan perdamaian dan kerjasama antar agama. Yang terakhir ada politik dan pemerintahan, atau politics and governance. Islam memiliki pedoman tentang tata cara kepemimpinan, pemerintahan yang adil, dan kewajiban warga negara dalam berpartisipasi dalam urusan masyarakat. Implementasi ulil albab dalam pendidikan Islam menurut Eko Endarmoko ialah suatu upaya menerapkan, mengamalkan, dan mempraktikkan konsep-konsep ulil albab yang berupa indikator sikap atau perilaku yang diharapkan dapat dimiliki oleh setiap peserta didik dalam proses pendidikan yang sesuai dengan pedoman ajaran Islam. Kemudian, ukuran keberhasilan pendidikan ulil albab menurut Imam Suparyogo adalah mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, mempunyai penglihatan yang tajam, berbicara cerdas, berhati lembut, dan bersemangat juang tinggi karena Allah. Sedangkan konsep pendidikan ulil albab ialah suatu konsep pendidikan yang diperoleh dari analisa terhadap ayat-ayat Al-Quran tentang ulil albab yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi insan yang berkepribadian ulil albab agar dapat menjalankan tugasnya sebagai khalifah fil ard dengan sebaik-baiknya. Adapun wujud implementasi dari konsep tersebut ialah dengan upaya pengembangan zikir, pikir, dan amal saleh. Dengan pelembagaan ketiga aspek tersebut, maka akan terciptanya budaya pendidikan yang tidak hanya mengedepankan intelektual, namun juga mengedepankan aspek spiritual. Dengan demikian, akan terus bermunculan sosok-sosok berkepribadian ulil albab. Beberapa tokoh-tokoh yang dianggap sebagai orang-orang yang memiliki sifat ulil albab. Yang pertama ada Imam Al-Ghazali. Beliau adalah ulama dan filosof muslim terkemuka dari abad ke-11. Karyanya yang terkenal adalah Ihya Ulumuddin, tentang mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan, spiritual, dan etika. Yang kedua yaitu Ibnu Sina. Beliau adalah cendekiawan Persia yang dianggap sebagai salah satu tokoh terbesar dalam sejarah filsafat dan kedokteran. Karyanya mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk metafisika, etika, dan kedokteran. Yang ketiga adalah Ibnu Rushd. Beliau adalah cendekiawan muslim yang berkontribusi dalam filsafat, hukum, dan ilmu pengetahuan lainnya. Dia melakukan upaya untuk menggabungkan ajaran Aristoteles dengan Islam. Yang keempat adalah Imam Al-Razi. Beliau adalah cendekiawan Persia yang ahli dalam berbagai bidang termasuk teknologi, filsafat, kedokteran, dan kimia. Karyanya yang terkenal adalah Al-Mulakhas dan kitab Al-Hawi, di mana ia menggabungkan pengetahuan klasik Yunani, dan keilmuan Islam. Tokoh yang kelima yaitu Jalaluddin Rumi. Beliau adalah salah satu penyiar dan sufi terkenal dalam sejarah. Karyanya seperti Matnawi dan Divan-i Syams-i Tabriz mengandung ajaran-ajaran spiritual dan filosofis yang dalam. Tokoh yang keenam yaitu Imam Al-Bukhari. Beliau adalah salah satu perawi hadis paling terpercaya dalam Islam. Karya utamanya yaitu Sahih Al-Bukhari, dianggap sebagai salah satu koleksi hadis paling otentik dalam tradisi Islam. Dari keterangan yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa
Ulul albab merupakan seseorang berakal atau seseorang yang selalu menggunakan akal sehatnya untuk menjalankan kehidupan. Ulul albab sendiri merupakan sosok yang memiliki keleluasaan ilmu, kedalaman spiritual, serta kepribadian yang bagus yang merupakan perwujudan dari ilmunya. Dalam kajian kali ini, maka ulul albab sendiri bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi insan yang memiliki kepribadian ulul albab agar dapat menjalankan tugasnya sebagai kafilah fil ard dengan sebaik-baiknya. Dan saya ingin menambahkan wujud implementasi dari konsep ulul albab tersebut dengan upaya pelembagaan zikir, pikir, dan amal soleh. Dengan pelembagaan ketiga aspek tersebut, maka akan tercipta budaya pendidikan yang tidak hanya mengedepankan intelektual, namun juga mengimbanginya dengan aspek spiritual. Dengan demikian akan terus bermunculan sosok-sosok yang berkepribadian ulul albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.